dari Kamis itu. Jadi ya nanti tanya aja sama PH kenapa seperti itu gitu. Ya amal. Nah, ini adalah moderedo nih pengacara saya ini. Gitu ya. Jadi, kenapa Bu? Ya. Karena udah sering orang banyak inilah pokoknya jangan merasa menjadi ibu amar gitu. Padahal kan ini kan yang minta saya jadi ibu amarnya kan amar sendiri, dan perlu diketahui bahwa yang jadi anak-anak saya itu nggak cuma anak itu. Tapi dalam hal kasusnya amar ini adalah misi saya adalah bagaimana penyalahgunaan narkotika itu ada direhabilitasi. Jadi pemerintah kalau misalnya dalam sidang-sidang kemarin itu kan kita tahu Pak Didi sendiri menyampaikan bahwa SOP-nya, sistem di dalam rutan lapasnya itu mungkin juga perlu ada suatu perubahan dan sebagainya. Ini tujuannya semua adalah untuk mendukung proses daripada Bapak Jenderal Prabowo, Pak Presiden sampaikan berkali-kali seperti itu. Jadi itu sebenarnya misi jangka panjangnya, karena juga kemarin sudah ke Menteri Hukum juga menyampaikan seperti itu, dan tidak lanjuti nanti akan ada rapat tertutup segala kemudian dari komisi 3 di DPR. Itu tujuannya adalah itu bukan hanya personal kepada nomor 1, dan karena ya kedarullah amar itu minta saya dikasih sampai ketiga itu, dan saya sudah mengupayakan termasuk saksi-saksi sudah disiapkan lah ya, saksi ahli saya menyiapkan semua, saksi fakta juga ada yang menyiapkan semua gitu. Tapi kalau memang terjadi dinamikanya ya, saya bilangnya dinamikanya seperti ini, itu ya nggak apa-apa. Ibu angkatnya Amar yang memutuskan amar langsung ya, ada suratnya, ada ketentuan. Nanti tanya ketentuan. mungkin bisa ada alasannya mediasi ke DPR berarti Ada gagal juga. alasan, pokoknya sekarang ini itu tidak menjadi ibu anak saya itu aja. Berarti rencana mediasi ke DPR juga Oh ya lanjut. Karena kan untuk masyarakat bagaimana memberikan perlindungan bagi penyalahguna narkotika, karena supaya kalau itu penyalahguna narkotika itu ya pasti direhab. Jadi tidak usah kemudian nanti ada proses pidananya. Sekarang kita menggunakan pidana. Nah, ketika dipidana itu masuk di penjara, dan di lapas itu tidak ada program rehabilitasi, yang ada adalah program pembinaan. Nah, program pembinaan itu tidak bisa memberikan suatu healing, jadi pemulihan dari fungsi saraf otak karena obat-obat yang digunakan itu nggak bisa. Dia sendiri waktu menjadi saksi ahli, dokter dia itu psikiaternya kan juga harus dengan rehabilitasi. itu berarti memang tidak ada alasan mendasar artinya memutus Dan itu kan cuma dari dokter dia dari ada saya aja. Pokoknya keadaan seperti ini ya kita ikutin aja, kita doakanlah supaya semua lagi baik. Ada perasaan kecewa nggak sih Bu? Oh enggak. Apakah nanti ke depannya justru Enggak, ya namanya komunikasi bersama enggak, ya pokoknya enggak ada kecewa lah ini. Kalau sudah memang jalan seperti ini, terus sekali lagi dinamikanya seperti ini gitu, ya kita ikuti, kita arah mau kemana gitu. Karena ini kan sudah banyak ini ya, ada di WA saya juga, itu kan yang mengatakan terima kasih, kita bukan ini jangan mengaku-ngaku ibu angkatnya, itu ada itu, mana ada saya itu. statement Ada gitu yang DM ke saya gitu, di Instagram saya gitu. Jadi ada hal seperti itu bukan keluarga ya. Ya saya nggak tahu karena namanya kayak itu, saya juga nggak mau tahu gitu ya. Tetapi ketika kemudian itu adalah sudah mengganggu saya, ya kan, mengganggu saya, menjelekkan nama saya, dan mengusik-usik saya, itu sudah secara hukum itu adalah tidak baik. Kalau misalnya memang ada sesuatu apa ya, lebih baik kita bisa bersama-sama. Kita ke depan bagaimana memperjuangkan tidak hanya aman, mungkin juga penyalahgunaan narkotika yang lainnya juga bisa terlindungi itu secara hukumnya gitu. Tetapi ketika sering ratanya, ya kan sudah banyak itu yang apa kemudian juga kan disuruh pokoknya segera bilang ke media sosial misalnya seperti itu sampaikan. Ibu tadi apa sih Bu? Ya? Bunyi surat. Ya pokoknya saya mengatakan bahwa ibu kan ibu akannya aman. Bu, ini kan muncul sebelum besok akan tuntutan dari persidangan sendiri. Mungkin ada apa sih Bu mungkin di balik ini semua artinya memutus semua. Nah itu kan semua kan kemarin yang ini yang PH, tanya ke PH, tanya PH-nya aja, saya nggak tahu karena
saya juga bisa komunikasi dengan PH. Ibu tadi ada statement dari baik ya dengan Bang John, dengan adik-adiknya Kita selalu koordinasi. adik-adiknya Saya semua sudah bilang betul ya aja. berarti adik-adiknya apa tuh komunikasi Kalau saya kan jarang komunikasi semua karena kita ada WA grup kan. Dari grup itulah komunikasi di sana. berarti untuk jelang besok ini tidak ada komunikasi maupun dengan PH-nya juga John Matias tidak ada. Dan grup itu sendiri apakah masih atau sudah semua? Ya pokoknya kan sudah ada statementnya kan bahwa semua yang urusannya dengan AZ Ya. harus melalui PH dan keluarga, ya kan? Kemudian kan dilarang tetap datang nanti sidang, tidak boleh tidak statement apa-apa kan itu ya kita ikutin aja. Ibu tadi ada statement dari Matias sendiri bilang bukan melarang tapi karena khawatir katanya netizen itu opininya bermacam-macam karena takut juga jadi digoreng dan akan menyerang ibu ataupun dokter sendiri. Kalau netizen itu sebenarnya itu semuanya pintar semua. Netizen itu kan di kepalanya kan masing-masing. Di kepala itu ada 10 ini. Justru yang dengan adanya kita bisa penting berkoordinasi menyampaikan ini itu tidak akan bisa goreng-goreng. Karena netizen sendiri kan juga sudah bisa melihat mana yang janggal, mana yang itu yang tidak benar. Ibu soal DM tadi mungkin bisa dijelaskan itu berapa dari maksudnya satu orang atau beberapa orang dan apakah itu bentuk intimidasi? Satu orang. akunnya apa sih? Ya di Instagram saya aja. Ada di Instagram saya. Ibu tadi ada juga bilang mungkin Semuanya ya. Sidang itu di PN Jakarta Pusat Kemayoran itu sebenarnya kan bukan. Kan jadi teman-teman semua tuh datang saya juga nggak ada yang dilarang kan. Tapi jadi yang kalau misalnya ada yang melarang jangan dana ya sama. Masuk, udah nggak sih Pak Jong? Coba Pak Jong ngomong nih. Tapi akan datang nggak? Tidak ada larang, tapi akan datang nggak? Oh, nah saya kan insya Allah saya lihat agenda besok karena ada agenda besok itu ya apa ya urgent juga kalau nggak itu tidak lanjut kemarin rapat dan sebelum dengan anak-anak kita untuk bagaimana mendengarkan kita supaya dalam narkotika itu dijelaskan bahwa beliau hingga narkotika itu sudah memasukkan betul itu adalah direkam. Jadi nggak ada lagi dia misalnya punya sesuatu gram kemudian 1 gram apa gitu karena itu kan untuk konsumsi untuk stoknya kalau namanya orang dan dia masih ingin pakai Bu Titi melihat perjalanan sidang amal yang kemarin di Ibu Titi juga datangnya gimana sih Bu? Dan bisa menarik benang merahnya seperti apa Bu? ya saya kan selalu mengikuti ya sidangnya ya dan itu memang mengapa saya mengikuti karena saya kan juga sebagai saya sama seperti inilah kompleksitinya tentang penyalahgunaan narkotika itu jadi dari segi hubungan hukum dari segi proses segala macam lah gitu ya itu ternyata tidak simpel padahal sebenarnya kalau misalnya di dalam pidana narkotika itu kan cuma jelas kemudian hakim memutuskan rehabilitasi seperti itu tapi ini kok dinamika bagaimana di proses saksi dari jaksa saksi yang kemarin itu sampai seperti itu sehingga ya panjang dan seperti itulah melelahkan. Seberapa optimis Bu artinya untuk tuntutan besok yang diterima amal mungkin jauh lebih nah yang diharapkan atau justru malah nanti lebih tinggi yang gitu? Ya kalau saya melihat kemarin proses selama proses itu kan juga jaksa kan ada komunikasi dari yang disampaikan itu juga bisa menyampaikan juga amar ada menyampaikan sesuatu yang ini apa dari saksi jaksa kemarin gitu kan bukti-bukti yang tidak bisa itu kalau saya itu tidak suatu bukti kemudian ada suatu pertemuan menurut saya ya itu kan berarti ada yang tertulis melalui WhatsApp tetapi ada yang tersirat. Nah ketika tersirat apa? Karena ada suatu pertemuan yang dibicara kemudian tidak jadi itu yang namanya tersirat. Nah tertulis ada suatu pertemuan nggak ada lah misalnya kita ketemu kemudian nggak ada tujuan tersebut itu. Tetapi saya yakin soal apa kita lagi juga akan memuaskan yang sama baik semuanya akan lebih baik untuk aman untuk Harapannya mungkin katakan kita tahu kan amat tengah menjalani hukuman yang dan penjara tidak ada yang tidak seperti ya kalau harapannya ya
minuman yang bercerak atau kapal itu akan bisa. Dan kan kemarin juga sempat memberikan surat ke Jenpas katanya untuk aman untuk stay di Jakarta selama mungkin menjalani kehidupan. Tapi kan kita belum tahu nih mendapat jawaban dari Jenpas apakah akan balik lagi ke Nusa Kambangan. Karena belum ada bayangan. Mungkin dari harap ibu sendiri jadi apa sih mungkin harapannya apa kan? Ya kalau dari awal itu kan memang ingin audiensi kan, mereka harus itu sehingga yang selama ini ada dalam persidangan itu kan saya sampaikan dari para face to face itu kan akan lebih enak gitu. Berarti Tapi ya karena nggak ada ya nggak apa-apa, itu kan memang tapi ada loh ini loh, udah ada segala macam apa yang dibilang oleh masyarakat itu direspon. berarti berharap di audiensi di DPR nanti. Kalau di DPR kita beda lagi, beda lagi. DPR itu sebagai perjuangan untuk bagaimana jangka panjang mendorong Bapak Presiden di Astra 7 itu, kemudian bahwa rehabilitasi itu akan memang diposisikan dan ada tertulis di Undang-Undang Republik itu yang jelas. Jadi tidak ada lagi nanti kemudian memiliki, menyimpan pada pasal di KUHP itu ya seperti itu. Karena kalau sekarang ini saya pahami, yang saya alami itu saya lihat semua menggunakan itu sehingga kan dipidana paling rendah 4 tahun. Tetapi di KUHP yang baru kan tidak ada paling rendah, tapi nanti dengan sosialisasi itu pun juga nggak bisa mengubah. Nah ini nanti kan anak itu coba nanti ibu anak karena beliau juga nanti yang akan dapat di beberapa itu. Yang saya memperjuangkan untuk masyarakat, untuk bangsa Indonesia, tidak hanya Amar, tapi karena Amar ya betul-betulnya menjadi anak kakak saya, nggak boleh deh untuk anak kakak. Saya lagi saya bukan anak angkat. Ya, apa ya teman aktif sosial lah gitu, supaya dia sebagai penggerak, saya tetap akan terus berjalan sesuai dengan langkah-langkah. Mungkin boleh ditebalkan sedikit terkait tadi untuk bentuknya intimidasi atau seperti apa sih? Ya ngirim aja dalam bentuk tulisan, jangan ikut sebagai angkat gitu. Soalnya keluarganya sudah aja kan, tapi ada tulisan lagi atau mohon dalam berjalan ya sudah membantu amat selama ini. Kayak itu. Oke. Melihat permintaannya Amar dengan dokter Ian kita tahu dokter Ian sudah berjuang sejauh ini. Ini kalau namanya percintaan itu, kalau kenapa saya itu juga ini mereka itu kan punya tujuan akan menikah. Nah, tujuan menikah ini kan ibadah. Nah, saya sebagai orang yang muslim, kita akan ibadah ya kita harus dukung kan, karena kan namanya ibadah kan pasti akan berpahala. Tetapi prosesnya itu mereka kan kemudian tiba-tiba senang gitu. Jadi nggak ada yang dibilang dokter dia memanfaatkan Amar memanfaatkan diri, tidak, ya saya tahu persis. Tapi mereka itu ya memang karena sudah proses bertemu merasa kemudian gagal masing-masing, kemudian mereka ingin membina, dokter juga ingin mendetek dan sebagainya. Nah itu kan harus kita terima itu karena itu secara fakta realnya seperti itu gitu. Nah real itu kemudian ada seperti ini kan dinamika percintaannya kan gitu. Ya wajar lah namanya juga manusia jatuh cinta sama dia, ya wajar-wajar aja kok bagi saya sih. Nah itu baik buat dua. Terus sekarang saya yakin anak itu mencintai. Jadi ya maksudnya jodoh. Bahkan udah berkali-kali minta saya supaya bertemu dengan bapaknya betul tidak. Udah berkali-kali. Nah, saya udah koordinasi sama kepala lapas bagaimana menikah di lapas itu. Nah, ini sebelumnya udah. Kita permintaan aja. Permintaan Amar yang dinikah. Iya, udah disampaikan juga berkali-kali ke media sosial. Kalau saya putus ya itu kan namanya juga mengerti ya, perjalanan kita mengerti. Tapi ya keadaan seperti ini ya kita ikuti akhirnya kita begini ikuti, dan saya juga nggak mau berikan statement yang banyak kalau tentang Azeh, tentang ini karena saya bukan lagi silakan kalau mau tanya segala macam tidak
ya dinamika gitu kok. Yang kemarin yang terakhir itu kan juga yang saya menyampaikan saya gitu yang tidak seperti itu, mereka itu ya masih usia kan juga belum matang, belum dewasa, masih di dalam, ketemu juga sulit kan, komunikasi dengan orang lain juga susah kan gitu. Jadi memang kalau di dalam rehabilitasi itu memang orang yang paling dekat, jadi memberikan perlindungan, pelayanan apa konseling bagi penyalahguna narkotika itu yang utama itu keluarga, yang orang paling dekat yang akan bisa. Contohnya udah banyak lah yang keluarga yang sudah keluar masuk gitu ya, terus kemudian keluarga juga ada.